wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kabarnya? Si. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Nina. Ya, silakan dipimpin Mbak Nina. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Mbak Shirley, Hadir. Mbak Delia, Mbak Nina. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Ada yang tahu nggak? Belum. Belum tahu. Oke. Nah, teks persuasif adalah jenis teks yang dibuat untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mau mengikuti, menerima atau melakukan sesuatu dengan tujuan penulis. Pengaruh tersebut disampaikan melalui alasan yang logis, fakta pendukung, serta bahasa yang meyakinkan, bukan dengan paksaan. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha mengubah sikap, pandangan, atau perilaku seseorang secara halus melalui argumen yang kuat dan menarik. Diperhatikan ya anak-anak, jangan bicara sendiri. Siap. Oke, ada yang mau membacakan enggak tujuan teks persuasif? Silakan Mbak Delia. Tujuan teks persuasif. Tujuan utama teks persuasif adalah memengaruhi pembaca atau pendengar agar mau menerima pendapat, sikap atau ajakan yang disampaikan oleh penulis. Pengaruh tersebut dilakukan secara tidak memaksa, melainkan melalui alasan yang logis dan bahasa yang meyakinkan. Secara lebih rinci, tujuan teks persuasif adalah sebagai berikut. Iya, Satu, semua. meyakinkan pembaca. Teks persuasif bertujuan membuat pembaca percaya terhadap pendapat atau gagasan yang disampaikan penulis. Yang kedua yaitu mengajak pembaca melakukan tindakan tertentu. Misalnya mengajak hidup sehat, rajin belajar, menjaga lingkungan, atau memberi sesuatu. Tiga, mengubah sikap atau pandangan pembaca. Teks persuasif berusaha mengarahkan pembaca untuk memiliki sudut pandang baru yang lebih positif terhadap suatu masalah. Empat, menumbuhkan kesadaran. Teks ini bertujuan meningkatkan kepedulian pembaca terhadap isu tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Delia. Jadi ini ya teman-teman, tujuan dari teks persuasif. Terus selanjutnya ada struktur teks persuasif. Yang pertama ada pengenalan isu. Nah, bagian ini adalah awal teks yang berisi pengantar atau perkenalan masalah yang akan dibahas. Tujuannya untuk menarik perhatian pembaca dan mengenalkan topik utama. Terus yang kedua ada rangkaian argumen. Bagian ini penulis menyampaikan pendapat disertai alasan data atau fakta yang mendukung. Argumen dibuat logis agar pembaca percaya dan setuju dengan sudut pandang penulis. Yang ketiga ada pernyataan ajakan. Bagian inti yang berisi imbauan atau dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, biasanya menggunakan kata-kata seperti ayo, sebaiknya, mari, hendaknya. Terus yang terakhir ada penegasan kembali. Nah, ini bagian penutup yang berisi penguatan kembali pendapat dan ajakan penulis agar pembaca semakin yakin dan terdorong untuk bertindak. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks persuasif. Ada yang mau membaca lagi? Ina. Ya, silakan Mbak Nina. Ciri-ciri teks persuasif. Teks persuasif memiliki beberapa ciri, yaitu bertujuan memengaruhi pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Kedua, menggunakan bahasa yang bersifat ajakan atau hiburan. Tiga, disertai argumen, fakta atau data pendukung agar lebih meyakinkan. Empat, menggunakan kata kerja imperatif. Perintah halus seperti gunakan, lakukan, hindari. Kelima, mengandung kata-kata emotif yang menyentuh perasaan pembaca. Dan yang terakhir, tidak bersifat memaksa, tetapi membujuk secara halus dan logis. Udah, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Nina. Udah, Pak. Hanya ada jenis-jenis teks persuasif.
Yang pertama ada teks persuasif politik, yang kedua teks persuasif pendidikan, terus yang ketiga ada teks persuasif iklan, yang keempat ada teks persuasif propaganda. Nanti bisa dibaca sendiri di grup WA-nya. Nanti saya share. Terus ini contoh dari teks persuasif. Silakan Mbak Sadia membacakan biar tidak main HP sendiri. Semuanya ya, Pak? Iya, semuanya. Drama Zeping gitu. 1. Judulnya Ayo Menjaga Kebersihan Lingkungan. 1. Pengenalan isu. Kebersihan lingkungan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. 2. Rangkaian argumen. Lingkungan yang bersih membuat udara menjadi lebih segar dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, menjaga kebersihan dapat mencegah perkembangannya kuman dan bakteri penyebab penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, kebiasaan menjaga kebersihan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan bersama. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Mari kita mulai menjaga kebersihan lingkungan dengan cara sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan secara rutin, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. 4. Penegasan kembali. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jika kita peduli dan berperan aktif, lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud. Oleh sebab itu, ayo biasakan hidup bersih demi masa depan yang lebih baik. Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang teks persuasif. Sekarang ada tugas dari Bapak. Silakan membentuk 2 kelompok. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil topik yang akan dibuat. Gimana, sudah membentuk kelompok? Sudah. Oke, silakan maju ke depan untuk mengambil undian ini. Makasih ya. Gimana, kelompok Mbak dapat nomor berapa? 1. Oke, nomor 1 temanya pendidikan. Silakan. 2, Pak. Ya, terima kasih. Oke, saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan teks persuasif. Nanti ditulis kayak gini ya, jadi bentuknya jelas. Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang sulit bisa ditanyakan, silakan. Ya. Terakhir, Pak. Anak-anak, Yang terakhir, udah terakhir, Pak. Terakhir nggak sulit. sekarang Mbak Nadia. Sudah, Pak, aman. Terima kasih ya sudah. 3. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan salah satu perwakilan kelompok maju ke depan. Bisa dari kelompoknya Mbak Delia, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. 2 orang juga boleh sih. Beri tepuk tangan teman-teman. Oke, baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teks persuasif, temanya pendidikan. Judulnya yaitu pentingnya membiasakan membaca. Yang pertama ada pengenalan isu. Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Namun minat baca sebagian pelajar masih tergolong rendah karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gawai dibandingkan membaca buku. Yang kedua ada rangkaian argumen.
Dengan membaca wawasan dan pengetahuan, seseorang akan semakin luas. Membaca juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan prestasi belajar. Selain itu, kebiasaan membaca dapat membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih mudah dan mendalam. Selanjutnya ada pernyataan ajakan. Oleh karena itu, sebaiknya kita membiasakan diri untuk membaca setiap hari, baik buku pelajaran maupun bacaan pengetahuan lainnya. Luangkan waktu minimal 15 menit sehari untuk membaca. Yang terakhir ada penegasan kembali. Membaca adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Jika kebiasaan membaca diterapkan sejak dini, maka prestasi dan pengetahuan akan terus meningkat. Tepuk tangan. Bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada teks persuasif merupakan teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar mau menerima pendapat atau melakukan suatu tindakan sesuai dengan ajakan penulis. Untuk mencapai tujuan tersebut, teks persuasif disusun secara sistematis melalui penanganan isu, penyampaian argumen yang logis, ajakan, serta penegasan kembali. Selain itu, teks persuasif memiliki ciri khas berupa penggunaan bahasa ajakan, kata kerja perintah yang halus, kalimat argumentatif, serta didukung oleh fakta dan data yang memperkuat pendapat. Kaidah kebahasaannya juga berperan penting dalam membangun daya bujuk seperti penggunaan konjungsi sebab akibat, kata emotif, dan kata ganti orang yang menciptakan kedekatan dengan pembaca. Oke. Bapak punya kuis. Nanti ini berhadiah. Sebutkan struktur teks persuasif. Ayo angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya yang kedua, apa itu teks persuasif? Saya. Ya, silakan Mbak Esa. Teks persuasif itu jenis teks yang dibuat untuk memengaruhi pembaca atau pendengar agar mau mengikuti, menerima atau melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan si penulis. Oke. Nah, beri tepuk tangan. Yeay. Tadi hadiahnya Menyusul. diambil di ruang guru ya. Ya, terima kasih ya Karena Pak. Bapak ada rapat. Oke. Untuk tugas rumah, silakan buat teks persuasif, temanya bebas. Terus dicantumkan juga strukturnya secara detail. Mungkin itu saja materi dari Bapak. Silakan dipimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran. Ketua kelas. Halo, Mbak Nina, aku absen. Mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.